Selamat siang, sekarang hari Senin tanggal 9 Februari 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel VLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Soleh. Oke, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter. Di sini ada baterai capacity. Kemudian yang di bawah ada switch selector. Kemudian untuk tampilan dalam, ini ada inverter 1000 watt dengan input 24 volt. Kemudian di sini ada charger, di sini ada SCC. Kemudian di sini ada MCB baterai, MCB PV, MCB output, serta di sini ada timer. Yang paling bawah di sini ada terminal ke baterai, panel surya. Kemudian di sini input dari PLN 220 volt. Kemudian yang paling kanan output untuk pemasangan baterai dan ke panel surya. Ini untuk positif dan negatif tidak boleh terbalik. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV yang dinyalakan. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk charger ini nanti bisa disetting menggunakan timer. Jadi untuk pengisian menggunakan charger ini nanti disetting menggunakan timer ini. Oke, kita nyalakan dulu untuk MCB baterai. Oke, seperti ini. Untuk tegangan dari baterai sudah masuk. Kemudian indikator dari inverter juga sudah menyala seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian depan, indikator dari PLTS sudah nyala atau saat ini sudah standby. Kemudian kita nyalakan dulu untuk MCB output. Oke, untuk output menggunakan kipas angin ini ya. Kemudian kita bisa lihat di wattmeter. Jadi untuk output dari PLTS atau inverter ini adalah 230 volt. Kemudian yang warna kuning ini adalah daya output atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian ada suhu di dalam box, ada arus, kemudian ada timer dan kWh meter. Oke, seperti ini. Kemudian kita sambungkan dari listrik PLN seperti ini. Kita lihat dulu untuk tegangan dari listrik PLN. Oke, listrik dari PLN saat ini 221 volt, atau listrik dari PLN ini lebih rendah dari PLTS ya. Oke, kemudian kita jelaskan untuk pemilihan mode dari switch selector ini. Jadi untuk mode auto, output akan menggunakan prioritas dari PLTS selama kapasitas baterai ini di atas 22,6 volt atau di atas 30%. Jadi nanti kalau baterai sudah di bawah 30% atau di bawah 22,6 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output akan berpindah menggunakan PLN. Nanti PLTS akan dinyalakan kembali jika baterai sudah terisi sampai di atas 90% atau di atas 26 volt. Oke, kita simulasikan saja ya. Jika baterai sudah berkurang saat ini menggunakan mode auto. Jadi jika baterai sudah berkurang sampai di bawah 22,6 volt, maka PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti ini ya. Jadi saat ini kapasitas dari baterai 22,5 atau 28% ya. Jadi nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali jika kapasitas dari baterai ini sudah di atas 26 volt atau di atas 90% dari total kapasitas baterainya. Kita simulasikan jika baterai sudah
charger atau di charger atau diisi. Oke, seperti ini. Saat ini sudah 26,1 volt. PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Oke, seperti itu untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Oke, seperti ini. Untuk mode PLN tegangan lebih rendah ya daripada PLTS. Jadi untuk mode PLN ini kebalikan dari mode auto tadi. Jadi output akan menggunakan PLN, sementara PLTS di sini sebagai backupnya. Dengan catatan kapasitas dari baterai ini lebih dari 30% atau di atas 22,6. Jadi jika kapasitas dari baterai ini kurang dari 30% atau di bawah 22,6, ini semua akan dimatikan jika listrik dari PLN padam. Oke, seperti ini. Saat ini kapasitas dari baterai ini 26 volt atau masih di atas 90% ya. Jadi aman untuk backupnya. Jadi untuk mode PLN ini akan menggunakan listrik dari PLN. Jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan jika listrik sudah nyala kembali seperti ini, maka output langsung berpindah menggunakan PLN kembali. Oke, seperti itu ya untuk mode PLN. Kemudian kita beralih ke mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS ini PLN ini tidak digunakan sama sekali. Jadi output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh sampai 0%. Dia akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Ini seperti ini. Kapasitas saat ini 13%, dan untuk tegangan dari PLTS juga ikut turun. Seperti ini ya. Kita turunkan lagi. Oke, tinggal 1%, 0% ya. Kita lihat untuk tegangannya yaitu 21 volt. Seperti ini ya. Ini masih nyala normal, dan untuk tegangan juga turun di 210 volt. Oke, normal ya untuk mode PLTS. Jadi ini secara fungsi ini baik, dalam keadaan baik, dan ini untuk semua pesanan ini totalnya ada 10 box. Ini sudah kami tulisi atau kita beri nomor. Ini yang nomor 1, dan nanti ini untuk nomor 2, untuk nomor 3, 4, dan 5. Untuk yang lain nanti menyusul. Oke, seperti itu saja ya untuk penjelasan secara fungsi. Kita ada di box yang pertama. Selanjutnya untuk box yang kedua dan seterusnya ini kami uji secara fungsi saja. Oke, langsung saja kita lanjut untuk box yang kedua. Oke, tambahan ini untuk setting dari timer. Oke, seperti ini. Jadi untuk timer ini khusus untuk menyalakan dari charger. Jadi nanti baterai bisa dicas melalui panel surya atau dengan charger secara langsung. Jadi untuk charger ini bisa kita setting menggunakan timer ini. Jadi untuk timer di sini ada tanda terkunci. Jadi ini harus kita matikan dulu untuk tanda terkunci ini. Jika tidak dimatikan,
Ini untuk semua tombol tidak bisa ditekan sama sekali, jadi harus dihilangkan dulu dengan cara menekan tombol CR ini ya. Ini 4 kali, 1 2 3 4. Oke, sudah hilang. Ini baru bisa ditekan untuk tombolnya. Kemudian untuk setting, cara setting ini, di sini ada hari. Kita tinggal tekan D plus ini untuk mengganti harinya. Monde ini dalam singkatan bahasa Inggris ya. Oke, kita setting monde. Kemudian untuk jam ini bisa kita tekan H plus. Ini tinggal kita sesuaikan untuk jamnya. Oke, saat ini untuk jam ini 10. Kemudian untuk menit ini tinggal kita tekan untuk M plus. Saat ini 10.27 ya. Oke, seperti ini. Jadi langsung otomatis menghitung dari detik 0 ya. Kemudian untuk setting dari timernya ya, kita bisa tekan ini untuk mode pertama, waktu on seperti ini. Untuk mode pertama waktu on, misalkan kita setting setiap hari, maka ini tinggal kita tekan. Oke. Jadi untuk mingguan, dari Senin sampai Minggu, berarti ini setiap hari ya, setiap hari waktu on. Jadi nanti untuk jam dan menitnya tinggal kita tambahkan. Misalkan waktu pengecasan ini setiap sore, setiap pukul 18.00 seperti ini. Jadi nanti untuk mengganti jam dan menit tinggal ditekan tombol H plus ini, dan M plus untuk menit. Misalkan kita setting waktu setengah 7 sore, ini bisa kita setting 18.30. Oke, seperti ini. Kita tekan P sekali lagi. Nah, ini untuk mode yang pertama atau jadwal yang pertama, tadi posisi on dan sekarang waktunya off, atau tadi untuk mematikan dan sekarang waktu untuk menyalakan. Kita tekan D ya. Ini kita pilih untuk setiap hari, atau bisa dipilih per hari juga bisa, seperti ini. Oke, kita pilih untuk semua harinya, kita pilih ya. Kemudian kita ganti untuk waktu mematikan. Misalkan kita matikan setiap jam 10 malam atau jam 22.00 seperti ini. Di sini untuk menit sudah 00, jadi tidak perlu ditekan, dan kita tekan tombol P untuk menyimpan. Oke, seperti itu ya. Jika untuk mode tadi yang pertama, sekarang mode yang kedua. Untuk mode kedua ini jika tidak diperlukan, ini langsung dikosongi saja. Langsung kita tekan tombol atau tanda jam ini, langsung ke tampilan normal atau waktu ya, waktu sekarang. Jadi tadi di setting setiap sore pukul 18.30 chargernya on, dan jam 10 malam atau jam 22 ini chargernya off. Oke, seperti itu ya untuk pengecasan ini secara langsung atau menggunakan charger. Untuk pengecasan baterainya menggunakan timer. Oke, seperti itu saja untuk penjelasan dari timernya. Kita lanjut video yang box kedua.